Halo sahabat PUPR, setiap harinya kegiatan manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan sanitasi. Mulai dari mandi, mencuci, kakus, sampai mengelola sampah. Jika sanitasi ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam masalah kesehatan. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki persoalan serius di bidang sanitasi. Salah satunya yaitu kebiasaan buang air besar sembarangan atau BABS. Per Januari 2020, sebanyak 8,6 juta rumah tangga di Indonesia masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Selain itu, akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik hanya mencakup 61% rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur reduksi sampah seperti TPS 3R. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja berbahaya karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyakit. Melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan adanya peningkatan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu sebesar 90% akses sanitasi layak, mencakup 15% akses aman dengan praktik buang air besar sembarangan turun menjadi 0% pada tahun 2024. Hingga tahun 2020 tercatat akses sanitasi layak mencapai 80%. Untuk mendukung terwujudnya target tersebut, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus atau DAK fisik bidang sanitasi. DAK fisik bidang sanitasi merupakan sumber pendanaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk membantu mendanai pembangunan infrastruktur bidang sanitasi. Pada tahun anggaran 2022, DAK bidang sanitasi diarahkan untuk: pertama, mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM air limbah di daerah. Kedua, mendukung peningkatan akses sanitasi layak dan berkelanjutan. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi berdasarkan rencana dalam SSK. Dan keempat, mendukung program pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas SDM. Terdapat 3 skema pemenuhan akses sanitasi yang didanai oleh DAK. Pertama, pengembangan dan pembangunan SPAL DT yang terdiri dari pembangunan IPAL skala pemukiman, pembangunan IPAL skala pemukiman kombinasi MCK, dan penambahan pipa pengumpul dan SR. Kedua, pembangunan SPAL DS yang terdiri dari pembangunan tangki septik komunal, pembangunan tangki septik individual perkotaan dan perdesaan, dan pengadaan truk tinja. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu pembangunan TPS 3R. DAK fisik bidang sanitasi dapat diikuti oleh seluruh kabupaten atau kota dengan lokasi prioritas: 1. Desa atau kelurahan stunting, 2. Daerah afirmasi, 3. Wilayah rawan sanitasi. Nah, sahabat PUPR, untuk pemerintah daerah yang ingin mendapatkan dana DAK bidang sanitasi, maka perlu mengusulkan usulan rencana kegiatan DAK pada aplikasi Krisna DAK. Selain lokasi prioritas, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu dokumen SSK, DED dan RAB, surat pernyataan kesiapan desa penerima, spesifikasi teknis dan harga penawaran untuk pengadaan truk tinja, serta pemerintah daerah wajib melakukan update data pada aplikasi Nawasis. Dengan dana alokasi khusus bidang sanitasi tahun anggaran 2022, mari bersama-sama mewujudkan ketersediaan dan layanan sanitasi yang layak dan aman.